terjadi dengan kemunculan portal waktu. Muncullah dalam portal tersebut seorang penampilan aneh yang disertai mobil-mobil sekejap. Orang tersebut tanpa berlari-lari seperti yang dilakukan John. Orang tersebut sepertinya sedang mengejar mobil milik John. Ketika orang misterius itu sudah dekat mobil milik John, orang tersebut mendahului mobil John lalu mencegat dan menghentikan paksa mobil milik John. Tiba-tiba orang tersebut mengangkat mobil tersebut dengan kedua tangannya. John, Rosalina, dan Dinda tampak kaget. Orang tersebut bisa mengangkat mobilnya. Mereka tak tahu kenapa orang asing tersebut mengangkat mobilnya. Karena John tampak khawatir, John keluar dari mobil yang posisinya terangkat di atas. John langsung terbang untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Benar saja, dugaan John, orang tersebut tiba-tiba melempar mobil milik John. Mobil tersebut langsung melayang-layang di udara. Dengan refleks dan sigap, John dengan kekuatannya terbang melesat menangkap mobil tersebut agar tak terjatuh ke bawah. Kemudian John menurunkan mobil dari atas ke bawah secara pelan-pelan. Akhirnya John melakukan pertarungan dengan orang tersebut dengan dahsyat. Pertarungannya menggunakan tenaga dalam sehingga menimbulkan ledakan demi ledakan. Ketika orang tersebut mengalami kekalahan, sebuah mobil terbang turun dan membawanya melesat pergi bersama kecepatan John. John hanya memandangi akan kepergian tersebut. Sedang Rosalina tampak terheran-heran dengan peristiwa menakjubkan tersebut. Siapa sih dia? Penampilannya aneh. Tergusur tiba-tiba seolah pergi secepat kilat. Lingkaran cahaya yang tadi kita lihat itu adalah portal waktu atau wormhole atau lubang satu. Orang misterius tadi itu muncul dari portal tersebut. Ia datang dari masa depan untuk mencelakakan John lewat telur. Makanya dia tadi nyuruh John untuk cepat-cepat pergi dari tempat tadi. Terbukti kan ia mampu melemparkan mobil ini. Untung dengan kekuatan John mampu menangkap mobil ini untuk menyelamatkan kita. Dan kita lihat tadi ada mobil bisa terbang itu mobil dari masa depan yang menjemput dia untuk pulang dengan kecepatan cahaya. Itu mobil keren ya, bisa terbang. Kalau memang itu mobil masa depan, wajarlah teknologi itu belum ada di zaman ini. Jadi tampak aneh kalau muncul di zaman sekarang ini. Setelah melakukan penyelamatan Rosalina dan Dinda, John meneruskan perjalanan menuju pulang. Kelihatannya mereka masih melakukan serangan demi serangan dengan menggunakan orang-orang bayaran dari masa depan sebagai penjelajah waktu atau time traveler. Namun John dari masa depan juga sudah mempersiapkannya untuk menyambut mereka dengan memberi kekuatan pada John
di zaman ini. Terbukti John mampu melakukan dengan kekuatan supernya di atas kemampuan manusia normal. Tapi lo John dan Rosalina, lo berdua harus selalu waspada. Mereka akan selalu mengintai dan mengejar lo berdua sampai target mereka tercapai. Namun John di masa depan tak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun John di hari ini adalah bagian dari kehidupannya. Di dalam diri John ada jiwa milik John di masa depan, karena ia adalah hasil reinkarnasi dari jiwa John di hari ini. Ia melindungi jiwanya sendiri yang masih dalam tubuh John di hari ini. Dia akan lakuin apa saja demi menyelamatkan Rosalina. Dia juga akan melindungi diri sendiri demi menyelamatkan jiwa gue. Bagaimanapun jiwa gue calon pembebas dari masa depan, yaitu pemimpin umat manusia. Jiwa gue masih sangat penting di masa depan, sangat penting untuk dibutuhkan seluruh umat manusia di galaksi ini. Mobil terus meluncur melewati jalan demi jalan. Di tempat lain, Yohanita tampak galau memikirkan sikap John yang sangat berbeda dengan John yang dikenal selama ini. Kalau nggak kenal John sekarang sangat berbeda 180 derajat dari dulu. Ini pasti gara-gara cewek tersebut, Rosalina. Ya, Rosalina anak itu. Apa sih hebatnya dia? Gue lebih cantik, gue juga lebih kaya. Kenapa John lebih pilih dia? Apa rahasia Rosalina ya? Apa bener John lebih suka kepolosan dan kelebihan seorang cewek kayak Rosalina? Apa gue gak polos? Apa gue gak lucu? Apa gara-gara dulu gue lebih pilih mantan gue? Ini yang sangat gue sesali. Gara-gara ini John sangat benci banget sama gue. Padahal dulu John sangat bucin sama gue. Gue di mata John bukan cewek polos, bukan cewek lucu lagi. Kenapa sih dulu gue gak percaya perasaan gue sendiri? Gak percaya sama hatinya. Pusing gue, stres gue. Namun dia akan tetap berusaha merebut John dari Rosalina, apapun caranya. Gue gak mau kehilangan gelar gue sebagai ikon remaja zaman. Gue gak mau diganti oleh siapapun kedudukan gue sebagai sumber inspirasi dunia. Kalau hanya masalah performa, materi, harta, itu bisa mudah dicari. Tapi gue sebagai ikon dunia itu yang gak mungkin gue temui lagi di abad ini ataupun di abad kapanpun, di dalam reinkarnasi apapun. Seharusnya udah mewujudkan mimpi gue bersama John untuk membangun kerajaan bisnis gue. Semua harus hancur karena Rosalina. Apa ini memang takdir gue? Bahwa gue dan John gak berjodoh? Gak. Gue gak akan nyerah. John harus jadi milik gue lagi. Gue gak bisa hidup tanpa John. Yohanita tidak mampu memejamkan mata meski malam telah larut. Ia selalu memikirkan John. Untuk berseri tanda SMA Nusantara telah dimulai. Anak kelas 12 IPA satu persatu memasuki ruangan kelas. Seperti biasa, Rosalina duduk di sebelah Dinda, sedang di belakang Rosalina yaitu John duduk bersebelahan dengan Yohanita. Yohanita membisikkan sesuatu ke telinga John. John, gue mau bicara empat mata di kantin. Cuma kita berdua, kita istirahat. Mau bicara apa lagi sih? Bukankah udah jelas kita berdua bukan siapa-siapa lagi. John, please, gue mau ngomong, penting banget, please.
John tampak berpikir sejenak. Oke, tapi dengan syarat jangan lama-lama. Oke? Oke, setuju. Bel pun berdering, tanda istirahat telah dimulai. Semua anak kelas 12 IPA keluar dari ruang kelas dengan urusannya masing-masing. John mencoba minta izin pada Rosalina bahwa ia tidak bisa menemani ke kantin. Rose, maaf, gue nggak bisa ke kantin dulu karena gue ada perlu penting. Ah, asik, kata Lo John. Memang ada keperluan apa sih? Kok mendadak sekali? Enggak, gue cuma ada perlu sama guru. Gak apa-apa kan, lo berdua sendiri ke kantin. Ntar kalau urusan gue udah kelar, gue pasti nyusul ke kantin. John terpaksa berbohong pada Rosalina. Gimana cerita selanjutnya? Apa yang akan dibicarakan Yohanita pada John? Oke guys, kita ikuti cerita ini selanjutnya pada channel yang sama. Bye.